Halo teman-teman semua. Istana Maimun adalah istana Kesultanan Delhi yang merupakan salah satu ikon kota Medan. Didesain oleh arsitek Kapten Theodor van der, seorang tentara kerajaan Belanda yang dibangun atas perintah Sultan Delhi, Sultan Ma'mun al-Rashid. Pembangunan istana ini dimulai dari 12 Agustus 1888 dan selesai pada 15 Mei 1891. Istana Maimun memiliki luas sebesar 2.772 meter kubik dan 30 ruangan. Istana Maimun menjadi wisata bukan hanya karena usianya yang tua, tetapi juga didesain interior yang unik, memadukan unsur warisan kebudayaan Melayu dengan gaya Islam Spanyol, India, Belanda, dan Italia. Bangunan istana ini menghadap ke utara dan pada sisi depan terdapat bangunan Masjid Al-Masum atau yang dikenal dengan sebutan Masjid Raya Medan. Masjid Raya Medan atau Masjid Raya Al-Masum merupakan sebuah masjid yang terletak di kota Medan, Indonesia. Masjid ini dibangun pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Seluruh ornamentasi di dalam masjid, baik dinding, plafon, tiang-tiang, dan permukaan lengkungan yang kaya dengan hiasan bunga dan tumbuh-tumbuhan. Di depan masing-masing beranda terdapat tangga. Pada bagian luarnya tampil dengan 4 gang pada keempat sisinya yang mengelilingi ruang sholat utama. Gang-gang ini mempunyai deretan jendela-jendela tidak berdaun yang berbentuk lengkungan-lengkungan yang berdiri di atas bawah. Baik beranda maupun jendela-jendela lengkung itu mengingatkan kita pada desain bangunan kerajaan-kerajaan Islam di Spanyol pada abad pertengahan. Bangunan masjidnya terbagi menjadi ruang utama, tempat wudhu, gerbang masuk, dan menara. Ruang utama tempat sholat berbentuk segi 8 tidak sama sisi. Pada sisi berhadapan lebih kecil terdapat beranda serabi kecil yang menempel dan menjolok keluar.
Pulau Brayan adalah nama wilayah dalam kawasan Kecamatan Medan Barat. Pulau Brayan meliputi 4 kelurahan yang berdekatan, memiliki luas 6,82 km kubik dengan tingkat kepadatan 10.376,98 jiwa per kilometer kubik. Sungai Deli merupakan salah satu dari 8 sungai yang ada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, yang berdekatan dengan Kelurahan Titipapan Medan. Laki-laki 36, ini perempuan banyak ini kayaknya nih. Lupa ibu sih. Saya dari kampus Universitas Medan. Di sini tujuan saya untuk bertanya-tanya sedikit sama Wak. Kebetulan kok Melayu ya Wak. Jadi di sini untuk memenuhi tugas Wak saya mau nanya sama Wak, gimana sih Wak adat pernikahan Melayu itu Wak? Ada lamaran gitu ya, ada lamaran. Selanjutnya kami mintakan kepada seluruh keluarga besar daripada Bapak dan Ibu Arfi untuk memberikan saus lilin kepada anak dan ibu. Berbisik. Berbisik itu pihak laki-laki mendatangkan pihak perempuan menanyakan kalau si perempuan itu ada yang punya atau belum. Dan nanti kalau mau si perempuan itu nggak ada yang punya, nanti datang di kedua kalinya merisi. Kalau merisi itu biasanya ada yang membawa sirene gitu kan, ada yang enggak. Jadi itu menanyakan gitu kan, kalau tadi kan sudah ada yang punya kan, jadi yang bersedia gitu dilamar gitu kan, nanti kita apa namanya nanti tanya apa bahan antarannya gitu, tandanya gitu. Jadi kalau udah sepakat, udah setuju gitu kan, nanti diadakan lamaran atau pinangan kalau harinya kapan gitu kan. Nanti baru datang acara pinangan tadi, lamaran tadi kan ada yang bawa sirih itu. Sirih itu banyak, ada sirih peminang, sirih lamaran gitu kan, coba itu bentuk parcel gitu kan. Jadi itulah nanti acaranya lah, akan diadakan acara pinangan minum tadi kan. Jadi ada pantun juga ada di situ dalam pinangan itu kan. Nanti apabila diambil kasihkan sirih peminang itu, udah di situ besok baru lagi satu lagi cakap gitu kan. Itulah. Terus si pihak laki-laki enggak, misalnya kalau tanda pernikahan itu misalnya cincin, kalau mau pulang terserah gitu kan, itu biasanya sering dibikin cincin. Jadi nanti pihak laki-laki mau cincinnya kepada si perempuan. Ada adanya Wak kalau malam berinai gitu Wak? Kalau acara pernikahannya itu kan satu malam sebelum pernikahan itu diadakan acara berinai. Berinai itu adalah kan orang berinai ya kan, Ya di ukir-ukir lah ya, gitu. udah itu
Itu juga acaranya, ada tarian gitu, ada persembahan gitu, ditunggu tawa juga yang perempuan tadi. Itu ada acara Di resepsinya Wak, ada lagi nggak gitu adat-adatnya lagi? oh masuk adanya. Kalau pas pernikahan itu kan pertama kan ijab kabulnya, di situ nanti kan udah si pihak laki-lakinya pulang dulu, sebentar kalau yang jauh sudah dekat si perempuan gitu kan, sebentar jadi nanti si perempuannya dihias, udah dihias kan ditaruhkan di pelaminan, didudukkan di pelaminan kan sebelum si laki-lakinya datang. Jadi udah laki-lakinya datang kan diarah seperti itu, nanti disambut bikin kedua orang tua si perempuan tadi, misalnya kan pakai kadang-kadang pakai kain selendang, kain sarung, nanti disarungkan sama si laki-laki tadi. Jadi adalah balas pantunnya, oh ya bertantun-tantunnya gitu kan. Jadi sebelum si laki-laki tadi dibawa ke pelaminan tadi menjumpai si perempuan kan ada di dalam itu ada pantunnya gitu ya, tadi tarikan tali atau apa gitu kerjanya gitu kan, pokoknya penghalang pintu untuk menunggu si perempuan tadi. Itu pakai balas pantun lagi, itu harus ditebus itu iya pakai uang biar mata gitu kan, ada itu barulah si laki-laki tadi ke pelaminan. Setelah orang itu suka dan didudukkan bersama gitu Wak, ada lagi ke adat-adatnya gitu? Itu adatnya kampung tawar. Kampung tawar kan untuk kedua belah pihak lah, pertama kan dari pihak perempuan. Habis acara tawar baru apa namanya kue Itu kuenya dari orang Melayu gitu, kue khas Melayu gitu atau biasanya banyak itu ya Wak? macam lah Yang banyak pihak perempuan apa laki-laki? perempuan. Terus di dalam nasi adat-adapan itu ada permainan atau apa? Ya, itu nanti kan di nasi ada pada bentuk ada bunga untuk dicabut-cabut gitu. Nah, jadi nanti pertama kan yang dari bidang pengantinnya itu kan disuruhlah yang kedua mempelai tadi mencabut bunga warna kesukaannya. Ada apa kesukaan masing-masing dicabut satu-satu. Sama gitu kan, udah dicabut, taruh lagi. Yang kedua kalinya disuruh siapa yang paling banyak mencabut bunganya, itulah dicabut. Ya, kalau misalnya paling banyak dapat dia gitu Wak. Kalau yang paling banyak itu ada, maksudnya kalau yang banyak berarti dia yang bertanggung, kalau laki-laki gitu kan yang banyak berarti dia bertanggung jawab sama istrinya gitu. Kalau perempuannya yang paling banyak, Kalau perempuannya paling banyak berarti perempuannya pandai mengatur rumah tangganya gitu. itu istilah aja lagi Istilahnya. kayak. Habis itu kan di dalam nasi itu kadang-kadang kan kalau orang itu di belakangnya ada harta karunnya gitu. Jadi disuruh cari di dalam nasi itu ada telur, ayam atau apalah gitu. Kalau dicari siapa yang dapat ya ada pemenangnya gitu. Kalau nasi adat-adapan ada lagi gitu Wak, yang adat-adat yang lain? Habis itu ada acara mandi berhias. Ya, mandi berhias. Di situ kan ditaruh di rumah gitu kan, ditaruh batu, lalu dibikin kayak ditaruh kena air kalau kayak guci gitu. Nah, itu disitu taruh kena air di kelapa
kalau nanti dipecahkan gitulah. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه Sampai ketemu lagi teman-teman. Dadah.